Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun umur panjang seorang pejuang berbeda dengan umur orang biasa. Karena terobosan dalam budidaya alam, para pejuang memecahkan penghalang masa hidup. Seorang manusia yang ingin hidup selama 100 tahun itu sudah berumur panjang. Tetapi di tingkat penguasa istana Long Yuan, umur dihitung dalam 10.000 tahun. Belum lagi penguasa istana Long Yuan terlihat seperti seorang gadis berusia 28 tahun. Bahkan jika dia terlihat seperti seorang gadis remaja, Lo Sheng tidak dapat memanggil saudara perempuannya. Lagi pula, setelah Tuan Long Yuan berusia 16 tahun, nenek moyang Lo Sheng mungkin belum lahir. Bahkan dinasti Ventian dan bahkan dinasti sebelum dinasti Ventian. Jadi, kata-kata Lo Sheng sangat kasar. Masalahnya adalah Tuan Istana Long Yuan sepertinya tidak peduli. Malah dia terus terkikik. Bagaimanapun Tuan Istana Long Yuan juga seorang wanita. Sebagai penguasa istana pertama, dia mengendalikan seluruh istana naga. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Meskipun bahkan wanita yang telah hidup puluhan ribu tahun pun masih belum bisa lepas dari hati masa muda. Oleh karena itu, di dunia atas, pil kecantikan adalah pil yang sangat mahal. Tuan Istana Long Yuan bisa mengontrol penampilannya hingga usia 16 tahun atau 17 tahun, yang dianggap banyak uang. Sayang sekali, Lo Sheng berani memujinya karena masih muda. Oleh karena itu, kata-kata Lo Sheng tidak hanya tidak menyinggung perasaannya, tetapi juga membuatnya merasa sangat nyaman. Wanita tidak akan pernah bosan mendengar kata-kata seperti ini. Jika tidak, dia mungkin tidak menggunakan pil Yuan dan menjadi wanita tua yang keriput. Oke, tidak perlu memanggil saya kakak atau adik, panggil saja saya bibi. Penguasa istana Long Yuan melambaikan tangan gioknya dan berkata sambil tersenyum. Lo Sheng mengangguk lalu memanggil, bibi. Penguasa istana Long Yuan mengangguk sambil tersenyum. Saya mendengar Penatua Wei berkata, sebelumnya Anda bersedia bergabung dengan istana Long Yuan kami. Baiklah, bergabung dengan istana Long Yuan pada awalnya adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Lo Sheng. Segera Tuan Istana Long Yuan membalik tangannya dan sebuah botol muncul di tangannya. Ini adalah 20 tetes darah naga sejati. Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan darah Anda. Nian Yang mendengus dingin saat mendengar 20 tetes darah naga sejati. Ini jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan untuk 50 tetes darah naga sejati. Tapi Tuan Istana Long Yuan membalikkan tangannya lagi. Ini adalah setetes darah esensi naga asli. Esensi darah ini berbeda dari darah asli biasa. Dapat dibakar pada saat kritis untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Mendengar setetes esensi naga sejati dan dihadiahkan kepada Lo Sheng, dan mata semua orang hampir keluar. Tidak hanya itu, bahkan Tang Jing, Penatua Wei, Yo Sheng dan sekelompok orang tampak tidak wajar melihat darah naga asli di tangan Tuan Istana Long Yuan. Mata mereka penuh dengan api, karena meskipun esensi darah naga sejati dan darah naga sejati biasa terdengar seperti hanya ada perbedaan satu kata, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Ada jumlah darah yang luar biasa banyaknya pada naga sejati. Jika darah ini mengalir keluar, itu akan cukup untuk menguasai sebuah benua. Namun, klan pembuluh darah naga menggunakan darah naga sejati sebagai hadiahnya. Lagi pula, klan pembuluh darah naga memang membutuhkan darah naga sejati untuk meningkatkan konsentrasi darahnya. Tapi esensi darah naga asli sangat berharga.
ada 936 istana dan 1.300 istana keluarga darah naga. Ada juga banyak istana, tapi hanya ada ratusan tetes dari esensi darah naga sejati. Dan beberapa hanya memiliki beberapa lusin tetes esensi darah naga sejati sebagai cadangan. Sekarang ada banyak prajurit di istana ini menatap dengan penuh semangat pada esensi dan darah naga yang sebenarnya. Bahkan tuan istana sendiri akan menggunakannya sesegera mungkin jika dia mendapatkan esensi dan darah naga sejati. Karena mereka juga sangat membutuhkan esensi dan darah naga sejati. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai satu tetes esensi darah naga asli hampir sama dengan 1.000 tetes darah naga sejati. Dan tidak ada orang lain yang akan menukarnya dengan Anda. Tapi penguasa istana Long Yuan bersedia memberi hadiah langsung kepada Lo Sheng dengan setetes esensi darah naga asli. Jadi tembakan ini terlalu murah hati, sehingga kemegahannya agak luar biasa. Tuan kota Tangjing berkata dengan serius, "Tuan Ci, apakah Anda benar-benar berniat memberikan setetes esensi darah naga asli ini kepada Lo Sheng?" Tuan istana Long Yuan melirik Tangjing dan tersenyum sedikit. "Kenapa tidak?" Tangjing melambaikan tangannya. "Bukannya tidak ada yang salah dengan itu, hanya saja itu terlalu berharga." Faktanya, Tangjing sudah menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun itu juga sangat berharga. Jadi mengapa haruskah itu diberikan kepada seseorang yang telah naik dari alam bawah? Dan anak ini datang ke sini dengan diam-diam. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan King Long itu? Atau apakah Tuan Istana Long Yuan melihat sesuatu? Namun meskipun Tangjing bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Lagi pula, dia telah menerima peringatan King Long dan tidak akan mengganggu urusan Lo Sheng. Adapun apakah Tuan Istana Long Yuan melihat sesuatu atau memiliki pemikiran, itu tidak ada hubungannya bersamanya. Tangjing dapat menebaknya sedikit, tetapi Penatua Wei, Nian Yang, Yo Sheng, dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka semua terkejut, bingung dan bingung. Bahkan Penatua Wei pun sama. Ini adalah setetes esensi darah naga sejati. Penatua Wei masih memberikan kontribusi besar pada istana Long Yuan saat ini. Dia hampir memberikan nyawanya untuk dihargai dengan setetes sari darah naga sejati. Tetapi ketika Lo Sheng muncul, dia tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya dia mendapatkan hadiah pilih Ji-hun, tetapi dia juga mendapat setetes esensi darah naga asli. Selain menghela nafas, masih mendesah. Kehidupan Lo Sheng terlalu baik, bukan? Itu berharga atau tidak, itu tergantung apakah itu layak atau tidak. Kepala istana Long Yuan menatap Lo Sheng sambil tersenyum dan berkata, "Lo Sheng, apakah saya benar?" "Ya, menurut saya juga begitu." Lo Sheng tersenyum. Kemudian penguasa istana Long Yuan melemparkan 20 tetes darah naga sejati dan 1 tetes esensi darah naga asli ke Lo Sheng. "King Long, menurut Anda apakah dia melihat sesuatu?" Lo Sheng bertanya. "Ya, wanita ini sangat pintar. Mungkin dia memperhatikan sesuatu ketika Anda menerobos ke alam jiwa pertempuran. Tapi itu bukan masalah besar. Jika dia cukup pintar, dia tidak akan main-main," kata King Long dengan susah payah, karena setelah pertarungan sengit, dia masih sedikit lemah. Lo Sheng tidak berpikir bahwa hanya karena penampilannya yang luar biasa, Tuan Long Yuan bersedia menyerahkan setetes esensi darah naga asli. Dia pasti menyadarinya sebelum memberikan setetes esensi darah pada dirinya sendiri. Bagi Lo Sheng, ini jelas merupakan hal yang baik. Setetes esensi dan darah naga sejati yang bahkan membuat iri Tangjing dan Nian Yang merupakan tawaran yang besar.
Tang Jing melihat Lo Sheng membuang darah naga sejati dan darah naga asli, lalu bertanya, "Lo Sheng, masih ada yang ingin kutanyakan pada Anda." "Katakan." Lo Sheng melengkungkan tangannya. Jelas dia sadar sudah waktunya masalah yang sebenarnya datang. Saat Anda menerobos ke alam jiwa pertempuran, Anda pasti berada di sebelah roh jahat burung hantu. Sekarang roh jahat burung hantu telah menghilang tanpa jejak di kunci guntur jiwa yin dan yang. Apakah Anda tahu kenapa? Tang Jing bertanya langsung pada intinya. Jelas Tang Jing memutuskan bahwa hilangnya roh jahat burung hantu memiliki hubungan yang baik dengan Lo Sheng. Siapapun itu pasti akan meragukan Lo Sheng. Bagaimanapun, hilangnya roh jahat binatang burung hantu terjadi bersamaan dengan terobosan Lo Sheng ke alam jiwa pertempuran. Tetapi Tang Jing tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana roh jahat burung hantu bisa menghilang begitu saja? Bahkan jika Lo Sheng menerobos ranah jiwa pertempuran, dia tidak bisa menjadi lawan dari roh jahat binatang burung hantu. Jadi di mana Lo Sheng melakukan roh jahat burung hantu? Ketika dia menyetujui permintaan King Long, Lo Sheng tahu bahwa dia pasti akan menghadapi aspek pertanyaan ini. Bagaimanapun, roh jahat burung hantu ini bukan miliknya. Dan jika dia menelannya dengan santai, seseorang pasti akan mengganggunya. Pada akhirnya, Lo Sheng tetap mengadopsi metode yang diberikan oleh King Long, berpura-pura bodoh dan tertegun. "Saya tidak tahu," kata Lo Sheng dengan wajah kosong. Pada saat itu, saya mendengar bahwa kunci guntur pecah dan kemudian roh jahat binatang burung hantu bergegas ke arah saya, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa. Pada titik ini, Lo Sheng mengatakan yang sebenarnya, karena Lo Sheng benar-benar tidak tahu apa-apa di saat itu. Setelah kunci guntur dihancurkan secara diam-diam oleh King Long, kekuatan roh jahat binatang burung hantu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Lo Sheng sama sekali. Meskipun jiwa Lo Sheng sudah sangat kuat, pada saat itu, bagaimanapun juga, dia belum dipromosikan menjadi jiwa pertempuran. Jadi bagaimana dia bisa menahan dampak langsung dari roh jahat burung hantu? Tekanan jiwa di lingkaran ke-6 adalah 32 kali lipat dari lingkaran pertama. Tidak hanya itu, kunci petir juga dirusak oleh King Long, dan jiwa roh jahat burung hantu yang kehilangan belenggunya menjadi lebih kuat. Di bawah tekanan jiwa yang begitu kuat, jiwa Lo Sheng hampir musnah. Namun pada saat itu, King Long mengaktifkan sinar cahaya di tungku misterius dan terus menyinari Lo Sheng. Karena kekuatan pancaran cahaya di tungku jauh lebih kuat daripada kekuatan lampu minyak kecil. Jadi mengandalkan pancaran cahaya tersebut, Lo Sheng memanfaatkan kesempatan untuk memasuki ranah jiwa pertempuran. "Anda tidak tahu?" Tang Jing sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lo Sheng. Kebohongan ini terlalu kikuk. "Jika Anda tidak tahu, saya khawatir itu tidak mungkin. Roh jahat burung hantu juga sangat hal penting bagi kota kami, tapi menghilang tanpa alasan apapun. Dan jika Anda tidak tahu sepatah kata pun, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjelaskannya." Lo Sheng benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan yang baik tentang keberadaan roh jahat burung hantu. Itu adalah fakta yang kuat, bahwa roh jahat burung hantu besar menghilang di sampingnya. Meski begitu, Tang Jing masih bersikap sopan. Jika dia tidak mengkhawatirkan King Long dan Tuan Istana Long Yuan, jika orang lain menyebabkan hal seperti itu, dia pasti sudah lama menangkap Lo Sheng. Setelah penguasa Istana Long Yuan mengeluarkan status esensi darah naga asli dan darah naga sejati, Tang Jing mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Lo Sheng. Belum lagi, Lo Sheng melibatkan King Long dan misteri 9 naga. Jadi dia sangat ingin melepaskan masalah ini. Tapi sangat sulit untuk menangkap roh jahat burung hantu ini. Jadi dia harus mendapatkan kompensasi dari Lo Sheng. Tang Jing tahu betul bahwa meminta kompensasi dari prajurit penyempurnaan bawaan
adalah lelucon. Jadi kata-katanya ditunjukkan untuk Tuan Istana Long Yuan. Benar saja, sebelum Lo Sheng dapat berbicara, penguasa Istana Long Yuan mengambil inisiatif dan berkata, "Itu hanya roh jahat burung hantu. Istana Long Yuan saya masih mampu membayar untuk ini. Tetapi Tuan Tangjing ingin saya menangkapnya satu untuk Anda. Apakah ada burung hantu jahat di sini?" Menangkap roh jahat burung hantu bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, hal-hal itu sulit didapat. Dan bahkan jika dia menemukannya, akan sangat sulit untuk dia ditangkap. Tuan Istana Long Yuan berkata begitu. Tentu saja Tang Jing tidak akan mempermalukannya. Dia tidak ingin benar-benar membuat marah Tuan Istana Long Yuan. Bahkan jika dia membawa Lo Sheng pergi dengan paksa, Tang Jing tidak bisa berbuat apa-apa. "Ayo pergi!" Nian yang melambaikan tangannya dan pergi bersama Yo Sheng. Penguasa Istana Long Yuan ada di sini dan mereka bersedia mengambil setetes darah naga asli. Hak apa yang dimiliki Nian Yang untuk bersaing dengan yang lain? Belum lagi dia adalah Nian Yang. Bahkan jika penguasa Istana Yanlong datang sendiri, tidak ada gunanya. Jelas dia tidak berani setetes merasa esensi darah naga sejati akan dihadiahkan kepada anak laki-laki dengan kesempurnaan bawaan. Karena akan membuang-buang sumber daya. Jadi kepala istana Long Yuan mungkin kepalanya terbakar. Melihat Nian Yang pergi, Tuan Istana Long Yuan menunjukkan sedikit senyuman, menoleh dan berkata kepada Lo Sheng, "Fondasi Anda kokoh, tetapi basis kultivasimu terlalu rendah. Ini adalah kota yang mengarah ke alam bawah dan banyak dari metode pelatihan cocok untuk Anda. Ini akan memiliki efek yang sangat bagus. Saya sarankan Anda menyempurnakan esensi darah naga sejati di sini dan kemudian datang ke Istana Long Yuan saya melalui platform teleportasi." Mendengar usulan Tuan Istana Long Yuan secara alami sangat bagus, tetapi Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Saya datang ke alam atas kali ini hanya untuk budidaya sederhana, dan masih banyak hal yang belum saya selesaikan di alam bawah. Saya khawatir saya tidak akan bisa pergi ke Istana Long Yuan untuk saat ini." Sebenarnya bergabung dengan Istana Long Yuan akan sangat bermanfaat bagi Lo Sheng, karena di dunia tempat tinggal Lo Sheng, mereka yang ingin mempraktekkan kekuatan hukum seringkali harus menggunakan pahatan batu yang tidak lengkap atau bahkan memahaminya sendiri. Tapi ada ukiran batu lengkap di dunia atas, serta berbagai metode budidaya yang tidak bisa dibayangkan Lo Sheng. Namun jelas tidak realistis bagi Lo Sheng untuk tetap berada di alam naga sejati sekarang. Di wilayah tengah, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dan yang paling penting, yang Lo Sheng ingin lakukan adalah menyelamatkan saudara perempuannya. Karena Lo Yan awalnya berada di alam dewa penerangan, dan hanya ada satu alam besar dari alam alkimia ilahi. Meskipun dari alam dewa penerangan ke alam alkimia ilahi, bagi pejuang lain itu mungkin penghalang alami, dan mungkin diperlukan 100 tahun untuk mengatasinya. Namun dengan bakat Lo Sheng dan metode Cuisi, tidak sulit bagi Lo Sheng untuk melangkah ke alam alkimia ilahi. Jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Lo Sheng. Mendengar itu, Tuan Istana Long Yuan mengangguk. "Jika segala sesuatu di alam bawah Anda belum selesai, hati seni bela diri Anda tidak akan lengkap, yang akan menghalangi kultivasi Anda di masa depan." Setelah berbicara, dia mengambil jimat kecil dari tangannya. "Jimat ini bisa selamatkan hidup Anda di saat kritis. Saya tidak bisa membantu Anda terlalu banyak. Bagaimanapun, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri dalam pengalaman seni bela diri." Kebenaran dari apa yang dikatakan Tuan Istana Long Yuan sama dengan apa yang dipikirkan King Long. Jika sebuah keluarga terlalu banyak membantu generasi muda, maka akan merugikan generasi muda dan menghancurkan cita-cita hati seni bela diri generasi muda, sehingga menyulitkan mereka mencapai hal-hal besar. Lo Sheng mengangguk.
Tentang kebenaran ini, dia sendiri sangat jelas. Yang disebut pria itu adalah peningkatan diri sendiri. Karena dengan mengandalkan kekuatan orang lain, bagaimanapun juga tidak terlalu kuat. Hanya ketika kekuatannya sendiri meningkat, orang lain akan melihatnya. Melihat Tuan Istana Long Yuan memberi loseng jimat lain, Tang Jing semakin yakin bahwa Tuan Istana Long Yuan telah melihat sesuatu. Mungkin yang diperkirakan penguasa Istana Long Yuan mengetahui seluk-beluk misteri 9 naga asli. Atau dia ingin menggunakan loseng untuk mencobanya. Meskipun Tang Jing adalah penguasa sebuah kota, dia tidak berani terlibat. Seperti kata pepatah, manfaatnya berbanding lurus dengan resikonya untuk peristiwa besar di alam naga sejati. Tuan Istana Long Yuan merasa bisa mendapat bagian dari aksinya, tapi dia sendiri tidak iri. Setelah Tuan Istana Long Yuan pergi, Lo Sheng di bawah kepemimpinan Penatua Wei pergi ke tempat latihan berikutnya, memahami hukum dan menenangkan jiwa. Selanjutnya, dia masih perlu meningkatkan kultivasi Lo Sheng. Meskipun Lo Sheng naik ke platform Shenglong dan meningkatkan level kultivasinya ke sempurnaan bawahan, level ini masih terlalu rendah. Setelah pergi ke tempat latihan berikutnya, Penatua Wei membagikan satu set peralatan kepada Lo Sheng, yang merupakan peralatan yang dapat diterima oleh murid biasa Istana Long Yuan. Namun yang membuat Lo Sheng terdiam adalah bahwa yang disebut peralatan paling umum ini sebenarnya adalah pedang dengan tingkat yang lebih rendah dari peringkat suci, dan pelindung tubuh dari peringkat yang lebih rendah dari peringkat suci. Jika memiliki senjata tingkat suci, mungkin dapat mematahkan kepala di domain tengah. Tapi ini hanyalah perlengkapan murid biasa. Lo Sheng juga sangat terdiam, karena kesenjangan ini terlalu besar. Waktu berlalu sangat cepat di dunia atas, di tempat pelatihan rahasia klan darah naga. Seberapa cepat peningkatan budidaya Lo Sheng? Dalam 2 bulan ini, Lo Sheng menerobos kesempurnaan besar bawaan. Akhirnya melangkah ke alam dewa penerangan dan menerobos satu demi satu, hingga alam dewa penerangan tingkat ketiga. Sudah waktunya untuk kembali. Berdiri di gerbang kota ini, melihat ratusan ribu titik teleportasi yang tak ada habisnya, esensi sejati Lo Sheng mulai terbakar dan tubuhnya naik seperti burung layang-layang terbang. Dan akhirnya masuk titik teleportasi ketika dia datang. Di titik teleportasi, cahaya lembut menyinari tubuh Lo Sheng dengan sinar cahaya itu. Setiap bagian daging dan darah Lo Sheng terurai menjadi partikel terkecil, dan cahaya putih di atas titik teleportasi menyala. Dan partikel yang tak terhitung jumlahnya sepanjang cahaya itu melesat ke langit. Kota Tiangyi, yang dikenal sebagai ibu kota semua pedagang, adalah tempat dengan perdagangan paling berkembang di wilayah tengah. Di kota Tiangyi, selama Anda punya uang, Anda bisa membeli semuanya. Karena perkembangan kota Tiangyi hingga skala besar bergantung pada aliansi dagang Tianxia, dan markas besar aliansi dagang Tianxia berlokasi di sini. Faktanya, Shenglong Tai dipindahkan ke kota Tiangyi telah menyebar dengan cepat. Masalah konferensi seni bela diri juga cukup di wilayah tengah. Awalnya di kota Tiangyi, konferensi seni bela diri yang diadakan setiap 10 tahun, sehingga menjadi fokus perhatian para pejuang wilayah tengah. Karena mewakili masa depan setiap sekte besar, sekarang penguasa sekte roh kekosongan, serta 7 murid roh kekosongan, semuanya bersinar cemerlang di konferensi seni bela diri beberapa dekade yang lalu. Selama Anda bisa berdiri di garis depan konferensi seni bela diri, Anda pasti bisa mendapatkan tempat sendiri di wilayah tengah di masa depan. Konferensi seni bela diri ini diajukan sebagai pengecualian karena Shenglong Tai. Semua orang di dunia tahu bahwa konferensi seni bela diri ini mungkin akan lebih tragis dan menarik dari sebelumnya. Jadi setelah berita ini dirilis 3 bulan lalu, banyak pejuang dari segala penjuru berkumpul di kota Tiangyi.
Oleh karena itu, restoran dan penginapan di kota Tiangi sudah penuh sesak dan harga naik pada hari kerja. Untuk sementara, banyak seniman bela diri yang mengeluh, tetapi mereka tidak berdaya karena mereka ingin ikut bersenang-senang. Mereka harus membayarnya. Platform Shenglong ditempatkan di pusat kota Tiangi, dikelilingi oleh perlindungan ketat. Istana Awan, Sekte Gunung Hitam, dan Sekte Suling semuanya mengirim prajurit untuk menjaganya. Faktanya, di kota Tiangi, monster tua dari semua sekte besar telah berkumpul di sini, dan ada orang-orang dari aliansi bisnis Tianxia yang ditempatkan di kota Tiangi. Jadi tidak mungkin ada orang yang berani merampok platform Shenglong saat ini. Karena tidak ada bedanya dengan mereka mencari kematian. Alasan mengapa beberapa sekte besar mengirim orang untuk menjaga adalah untuk menunjukkan bahwa Shenlong Tai adalah bagian dari sekte mereka sendiri, dan itu hanya untuk mencegah terjadi kesalahan. Cuaca hari ini bagus, hujan turun setelah awal musim panas, mengguyur air dingin di cuaca yang panas terus-menerus. Namun banyak prajurit tidak jauh dari sana, sambil menunjuk ke sekeliling platform Shenglong. Meskipun para prajurit ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, platform Shenglong adalah hadiah terpenting dalam konferensi seni bela diri. Mungkin menyakitkan mata, itu tidak buruk. Dikatakan bahwa begitu Anda memasuki platform Shenglong, Anda dapat naik ke dunia atas, menjadi abadi atau dewa. Harta ini semua orang sangat menginginkannya. Pantas saja banyak sekte yang ingin bersaing memperebutkan benda ini. Jika ada sekte yang menang pada akhirnya, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk diterima di sekte itu. Hah? Sekte yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk platform Shenglong semuanya adalah sekte kelas 4 ke atas. Belum lagi mereka tidak memiliki platform Shenglong. Bahkan sekarang, apakah Anda memenuhi syarat untuk memasukinya? Beberapa prajurit sedang berdiskusi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit. Cahaya putih itu seperti meteor yang jatuh dengan cepat, menuju langsung ke puncak Shenglong Tai. Apa itu? Bukankah itu makhluk abadi yang turun ke bumi? Mungkin begitu. Kenaikan ke teras naga ini adalah cara untuk terhubung ke dunia atas. Kita akan lihat makhluk abadi yang hidup. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi, para pejuang yang tinggal di sini tahu persis apa yang terjadi. Memang benar seseorang telah kembali dari alam atas, dan orang yang kembali ini kemungkinan besar adalah makhluk bawaan pertama yang memasuki Shenlong Tai. Setelah teras naga terbit ini dipindahkan ke kota Tiangi, beberapa sekte besar telah melakukan eksperimen, mengirim orang untuk lulus ujian teras naga terbit, untuk naik ke lantai 6 dan menggunakan liontin giok naga untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Tapi semuanya gagal tanpa kecuali bahwa bawaan yang bisa masuk. Setelah cahaya putih dari platform teras Dagron naik, semua prajurit yang seharusnya naik ke alam atas diusir dari platform teras naga. Namun makhluk bawaan itu telah dipindahkan ke alam atas dengan sempurna. Tetapi tidak ada orang di belakangnya yang bisa naik. Masalahnya pasti makhluk bawaan itu untuk mengetahui penyebab masalahnya. Beberapa rune master juga memasuki lantai atas platform teras naga. Dan akhirnya mereka berspekulasi bahwa masalah tersebut akan muncul pada rune yang dikirimkan. Tentu saja, tidak mungkin bagi para master rune di wilayah tengah untuk mengetahui pola dewa ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa pasti ada masalah dengan rune teleportasi, mereka tidak dapat memahami di mana masalahnya. Dan tentu saja, mereka tidak tahu cara untuk memulai. Karena kejadian ini, tuan muda dari keluarga Raja Hantu Sue bersama dengan Raja Hantu dari keluarga Sue diundang ke kota Tiaki untuk memahami situasinya. Tuan muda dari keluarga Sue mengingat secara detail penampilannya.
usia, kekuatan, dan lainnya dari makhluk bawaan itu. Bagaimanapun, ada terlalu banyak makhluk bawaan di wilayah tengah ini, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menebak identitasnya. Makhluk bawaan ini berdasarkan penampilan dan budidaya saja. Lalu siapakah makhluk bawaan itu? Hingga saat ini masih menjadi misteri. Ini juga alasan mengapa semua sekte besar harus mengirim orang untuk menjaga si Long Tae. Lagi pula makhluk bawaan itu ada hubungannya dengan pengoperasian si Long Tae. Dan identitasnya sangat penting. Orang yang dikirim oleh Yundian adalah salah satu murid terkuat di aula elit. Dan dia adalah Li Buyi yang berada di alam dewa penerangan. Setelah melihat cahaya putih, Li Buyi bergerak, melompat ke atas dengan sepasang sandal jerami sederhana, dan berdiri di depan pintu platform Long Tae terlebih dahulu. Bagaimanapun, makhluk bawaan ini sangat penting. Dia bahkan adalah kunci menuju platform Long Tae. Tanpa pemuda ini, saya khawatir platform Selong itu sendiri akan kehilangan maknanya, yang membuat platform Selong yang tidak dapat dinaiki dan hanya dapat dianggap sebagai tempat rahasia untuk berkultivasi. Meskipun platform Selong ini dapat dianggap sebagai ranah budidaya rahasia tingkat atas, efektivitasnya sangat berkurang dan bahkan tidak sebanding dengan perjuangan beberapa sekte besar. Li Buyi mengambil kesempatan itu dan memblokir pintu masuk ke Long Tae. Namun murid-murid lain dari sekte besar lainnya tidak mau kalah. Murid-murid ini pada dasarnya adalah murid yang paling kuat di sekte tersebut. Dan mereka adalah sekelompok murid terbaik di sekte tersebut. Mereka juga memahami pentingnya makhluk bawaan ini dan harus membawa makhluk bawaan ini kembali ke sektenya. Jadi mereka saling berdempetan satu persatu, hampir menghalangi pintu si Long Tae. Melihat gerbang platform Senglong, bahkan sekelompok pejuang yang sangat tercerahkan ini pun sedikit gugup. Meskipun orang yang turun dari platform Senglong kemungkinan besar adalah makhluk bawaan, mungkin juga dia adalah orang yang kuat dari dunia atas. Bagaimanapun, orang-orang kuat di alam atas itu memiliki kekuatan yang tak terduga dan dapat menjungkir balikkan gunung dan lautan hanya dengan satu gerakan tangan. Jadi tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan mereka. Tidak apa-apa jika makhluk abadi diturunkan, tetapi akan lebih buruk lagi jika itu adalah makhluk kejam dan pembunuh lainnya. Mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Bahkan dengan kemungkinan ini, mereka akan tetap berpegang pada platform Senglong tanpa ragu-ragu. Di depan sekte, makhluk bawaan itu terlalu penting. Jika Anda dapat mengembalikan makhluk bawaan ini, Anda pasti akan memberikan kontribusi besar pada sekte Anda, dan hadiah yang akan Anda terima tidak terbayangkan. Saat ini, berbagai ekspresi terus berubah di wajah orang-orang seperti Li Buyi. Ada langkah kaki. Seseorang mengatakan sesuatu saat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Benar saja mereka mendengar suara langkah kaki yang mantap datang dari teras Senglong. Prajurit ini memiliki telinga dan mata yang tajam. Suara langkah kaki manusia? Tambah seseorang saat langkah kaki semakin dekat. Para pejuang ini menjadi sangat gugup. Bahkan Li Buyi yang selalu tenang mengerutkan kening, matanya menunjukkan kewaspadaan yang tiada tara. Pintu Long Tae terbuka. Melihat seniman bela diri yang berdiri di belakang pintu, wajah para prajurit yang sangat bersinar ini tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Bagaimana dia bisa menjadi pejuang di alam dewa penerangan? Mereka telah berspekulasi tentang identitas orang ini berkali-kali sebelumnya. Orang yang turun dari platform Senglong mungkin adalah makhluk bawaan atau orang kuat dari klan naga sejati. Bahkan orang tak dikenal dengan hal jahat yang kuat. Tetapi orang yang muncul di depannya tampaknya adalah seorang pejuang manusia biasa yang hanya memiliki alam dewa penerangan, yaitu alam dewa penerangan tingkat ketiga. Apa yang terjadi?
Saat semua orang sedikit tercengang, mata Li Buyi penuh dengan keterkejutan. Bibirnya yang kering mengerang dan mengeluarkan dua kata, Loseng. Apa yang terjadi pada Loseng? Bukankah dia adalah makhluk bawaan? Benar. Mungkinkah makhluk bawaan itu adalah Loseng? Tapi ini baru 3 bulan setelah melompati alam besar dari bentuk kehidupan bawaan. Loseng memasuki alam penerangan. Li Buyi adalah orang yang sangat tenang. Bahkan para tetua Yundian sudah lebih dari 1 kali memuji karakter Li Buyi. Karena hati seni bela diri Li Buyi yang luar biasa kokoh. Selama dia bertarung dengan mantap, pasti akan meraih prestasi tak terbatas di masa depan. Namun saat ini, di bawah pengaruh kebingungan, keterkejutan dan emosi yang tak terbayangkan, kepala Li Buyi juga berantakan. Li Buyi bingung, begitu pula beberapa pejuang lainnya. Tetapi mereka tidak mengenal Loseng dan segera sadar. Tidak peduli siapa dia hanyalah murid alam Dewa Penerangan. Ayo tangkap dia dulu. Tu Jianbei dari Pavilion Xuanyin adalah orang pertama yang mengambil tindakan ketika dia mengulurkan tangannya. Semua tulang di tubuhnya sepertinya menyalakan petasan, terus-menerus meledak dan berdering. Dan kelima jarinya terentang dengan aneh, seperti cakar iblis, meraih Loseng secara langsung. Apa yang sedang Anda lakukan? Loseng baru saja mendorong pintu hingga terbuka, dan sekelompok prajurit itu melancarkan serangan yang membuat wajah Loseng juga muram. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak ingin mati, ikut saja dengan saya. Tu Jianbei mencibir. Dia hanya berada di alam Dewa Penerangan tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa diberitahu bahwa dia bisa ditangkap? Berhenti! Pada saat ini, Li Buyi akhirnya bereaksi, menginjakkan kakinya yang bersandar jerami ke tanah, dan mengarahkan tinju panjang Taishu biasa ke arah Tu Jianbei. Cangkuan Taishu terlihat biasa-biasa saja. Sebagian besar pejuang telah berlatih cangkuan ini. Sama seperti ilmu pedang dasar Loseng, banyak pendekar pedang harus berlatih ilmu pedang dasar ketika mereka memulai. Dan hal yang sama berlaku untuk Taishu Cangkuan, dan itu adalah teknik dasar tinju yang dipraktekkan sebagian besar pejuang. Namun meskipun Taishu Cangkuan adalah produk populer, itu tergantung siapa yang menggunakannya. Li Buyi telah mendalami metode tinju yang biasa-biasa ini selama beberapa dekade, dan dia juga telah mengembangkan teknik yang sempurna. Luar. Hanya dengan 1 pukulan, Tu Jianbei dari Pavilion Xuanyin terpaksa mundur. Li Buyi, Anda sedang mencari kematian. Tu Jianbei berkata dengan marah. Dia jelas-jelas yang pertama mengambil tindakan, tapi dipaksa kembali oleh Li Buyi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Meskipun Li Buyi menghentikan Tu Jianbei, dia tidak bisa menghentikan orang lain. Hei nak, menurut saya Anda harus ikut dengan saya. Jiang Yunfei dari Gunung Hitam tertawa keras dan meraih Loseng dengan tangannya seperti gunting. Hati Li Buyi bergetar. Tu Jianbei sudah sangat sulit dihadapi. Bagaimana dia bisa memblokir prajurit lainnya? Pada saat ini, esensi coklat di tangan Jiang Yunfei sangat tajam, menyerang wajah Loseng ke atas dan ke bawah. Gerakan atas adalah tipuan, sedangkan gerakan bawah sebenarnya ingin memotong kaki Loseng hidup-hidup. Dia ingin mematahkan kaki Loseng terlebih dahulu, sehingga dia dapat membawa Loseng pergi tanpa ada perlawanan. Loseng melihat Li Buyi memblokir salah satu dari mereka. Dia hendak berbicara, tapi dia tidak menyangka pria di depannya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia sebenarnya ingin menghancurkan kakinya tanpa meminta apapun. Jadi bagaimana Loseng tidak marah? Mencari kematian. Loseng mengepalkan tangannya.
Sosoknya seperti hantu, melayang sedikit ke belakang. Seluruh tubuhnya tampak seperti tirai yang tertiup angin. Dia berkibar sedikit seperti ini dan benar-benar menghindari serangan Jiang Yunfei. Segera tinju Lo Sheng menyambar seperti kilat dan Jiang Yunfei tidak punya ruang untuk bereaksi sama sekali. Dan Lo Sheng mendapat pukulan keras di dada. Tuar! Jiang Yunfei tersingkir oleh pukulan ringan Lo Sheng dan terbang sangat jauh. Sejauh ini, menghancurkan pagar di kejauhan dan mengenai banyak prajurit yang mengunjungi platform Shenglong. Itu berarti setelah menghancurkan beberapa rumah sebelumnya, para prajurit yang awalnya berebut untuk menangkap Lo Sheng masih mempertahankan postur mereka sebelum menyerang. Tetapi saat ini mereka seperti zombie, membeku di tempat dan tidak bergerak. Karena Lo Sheng hanya berada di alam dewa penerangan tingkat ketiga, tapi Jiang Yunfei alam dewa penerangan tingkat 9. Jarak antara keduanya tidaklah kecil, namun inilah sebabnya mereka berani berkerumun dan ingin menangkap Lo Sheng. Karena sebelumnya di mata para prajurit alam dewa penerangan ini, menyingkirkan Lo Sheng ranahnya lebih rendah, itu seperti elang yang menangkap ayam. Itu adalah masalah sederhana, sehingga semua orang terburu-buru melakukan hal semacam ini. Meskipun kegilaan Li Buyi yang tidak dapat dijelaskan yang menghalangi Tu Jianbei, dengan cara ini peluang orang lain datang. Namun di antara orang-orang ini, gerakan Jiang Yunfei adalah yang tercepat, dan tembakannya adalah yang paling kejam. Dia bahkan tidak ingin mengembalikan orang seutuhnya. Selama dia masih hidup dan memiliki mulut untuk berbicara, tidak apa-apa menghapus tangan dan kakinya. Saat Jiang Yunfei bergerak, yang lain menghela nafas dalam hati. Anak ini mungkin kurang beruntung, kakinya dipotong dan dia mungkin tidak bisa berjalan selama sisa hidupnya. Namun terjadi pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Beberapa orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Jiang Yunfei dipukul dan diterbangkan. Setelah menghancurkan beberapa rumah, Jiang Yunfei seperti seekor anjing mati tergeletak di tanah tanpa bergerak. Jelas ia terluka parah, bahkan jika berhasil diselamatkan, mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk menyembuhkannya. Tapi turnamen seni bela diri akan segera dimulai, dan Jiang Yunfei mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin para pejuang alam dewa penerangan berani bergerak? Bagaimanapun, prajurit yang sangat mirip dewa ini telah tinggal di sini selama berhari-hari, dan mereka juga mengadakan kontes rahasia satu sama lain. Sebenarnya kekuatan Jiang Yunfei relatif baik di antara mereka. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Li Buyi dan yang lainnya, tetapi dia berada di peringkat ketiga dan keempat. Tapi pada akhirnya dia dipukul dan dikirim terbang oleh anak dari dewa penerangan tingkat ketiga ini. Jadi kejutan yang ditimbulkan oleh adegan ini berada di luar pemahaman para pejuang ini. Mengapa dia bisa melakukan ini? Bahkan tatapan Li Buyi juga penuh keterkejutan. Di Istana Awan, Li Buyi telah menyaksikan pertarungan Lo Sheng. Pada saat itu, Lo Sheng membangkitkan minat yang kuat pada Li Buyi. Ketika anak ini masih makhluk bawaan, dia berani menantang seluruh elit aula sendirian, dan itu terlalu keterlaluan. Karena itu, Lo Sheng membangkitkan kemarahan seluruh murid elit. Belakangan, Li Buyi mengetahui melalui salurannya sendiri bahwa provokasi Lo Sheng sebenarnya disebabkan oleh penguasa istana, bukan karena dia ingin menjadi seperti ini. Terlepas dari apakah Lo Sheng begitu sombong atau tidak, kekuatan yang dia tunjukkan tidak bisa diremehkan. Makhluk bawaan tidak apa-apa untuk menantang para murid alam penerangan. Ini bukanlah sesuatu yang telah terjadi, tetapi para murid alam penerangan yang ditantang oleh Lo Sheng bukanlah alam penerangan biasa, tetapi murid dari aula elit Yundian. Jadi mereka bukanlah alam dewa penerangan biasa.
Mereka semua adalah elit yang telah melompat dari puluhan ribu prajurit Yundian. Dan para elit tersebut dipilih di antara para elit. Tapi semua ini sebenarnya dilakukan oleh makhluk bawaan. Namun dalam sekejap mata, Loseng tiba-tiba menghilang. Dia mendengar bahwa kepala Rune Master di Istana Awan kehilangan kesabaran dan beberapa kali bertengkar dengan Master Istana, mencoba mendapatkan Loseng kembali. Yundian memang mencoba mengirim orang untuk mencarinya, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukannya. Hasilnya, Li Puyi benar-benar bertemu Loseng di platform teras naga, dan ketika dia melihat Loseng lagi, dia sudah berada di level ketiga dari Dewa Penerangan. Bahkan dengan satu tinju melukai Jiang Yunfei dengan parah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.